Assalamualaikum, halo para mahasiswa yang hebat. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ari Yuwanita yang akan membahas atau memberikan perkuliahan terkait gangguan berbahasa pada anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum kita bahas apa-apa saja gangguan berbahasa pada anak berkebutuhan khusus, kita awali atau kalian harus mengetahui tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak terlebih dahulu. Nah, untuk tahap perkembangan bahasa pada anak, nah itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan tahap perkembangan bahasa pralinguistik atau tahap perkembangan bahasa awal. Berikutnya ada tahap perkembangan fonologis, ada juga tahap perkembangan semantik dari sisi makna, ada juga tahap perkembangan sintaksis dari sisi kalimat, dan yang terakhir ada disebut dengan tahap perkembangan pragmatik. Nah, itu adalah beberapa tahap perkembangan bahasa pada anak. Berikutnya kita lanjutkan dengan adanya juga beberapa istilah untuk tahap perkembangan bahasa pada anak yang didasarkan pada umur. Nah, jika berdasarkan umur itu ada yang disebut dengan tahap pralinguistik dari usia 0 sampai atau 0,3 sampai 1 tahun. Nah, ada tahap kolofrasis 1 sampai 1,8 tahun. Tahap kalimat 2 kata 1,8 sampai 2 tahun. Ada juga tahap pengembangan bahasa awal 2 sampai 5 tahun, dan juga ada yang disebut dengan tahap bahasa lanjutan dan juga tahap kompetensi lengkap. Nah, berikutnya adalah faktor-faktor yang menghambat perkembangan bahasa anak pada tahun pertama. Yang pertama itu bisa terjadi diakibatkan anak tersebut terlalu fokus belajar. Nah, berikutnya diakibatkan adanya atau karena jumlah bahasa yang didengarkan anak terlalu banyak. Nah, berikutnya juga ada diakibatkan oleh rangsangan lingkungan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menghambat bahasa anak pada tahun pertama ya. Nah, berikutnya ada yang setelah tahun pertama. Nah, itu ada karena kesehatan, kecerdasan, keadaan sosial. Nah, juga ada yang diakibatkan dengan keinginan berkomunikasi yang kurang, karena dorongan juga untuk anak tersebut yang kurang. Ada juga dikarenakan urutan keluarga, dan juga ada urutan kelahiran yang menghambat perkembangan bahasa anak tersebut setelah usia tahun pertama ya. Nah, berikutnya selain beberapa faktor tadi, ada juga dikarenakan oleh faktor yang terjadi akibat metode pelatihan bahasa yang dilakukan oleh orang tua. Nah, berikutnya karena bisa juga diakibatkan adanya kelahiran kembar, bagaimana hubungan anak tersebut dengan teman sebayanya, dan juga faktor kepribadian yang juga bisa menghambat perkembangan bahasa anak tersebut setelah usia tahun pertama. Berikutnya kita masuk ke materi gangguan berbahasa yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu adalah pada tahap perkembangan pralinguistik. Pada ABK tunarungu, informasi yang didapatkan anak tersebut dari luar itu didapat tidak secara sempurna atau ditangkapnya tidak jelas, sehingga perolehan bahasa anak tersebut terhambat. Nah, yang kedua pada tahapan fonologis. Nah, pada tahapan fonologis, gangguan artikulasi yang terjadi pada ABK, misalnya pada keterbelakangan mental atau kerusakan otak, itu bisa mengakibatkan adanya omisi, penghilangan fonem, substitusi, penggantian fonem, ada juga adisi, penambahan fonem, dan juga ada distorsi, terjadinya fonem yang acak. Nah, itu adalah beberapa gangguan berbahasa pada anak berkebutuhan khusus dari sisi fonologis. Berikutnya kita lihat dari tahapan morfologi. Nah, untuk tahapan morfologi ini bisa terjadi ketidakmampuan anak mengenali morfologi suatu kata. Nah, ini dikenal dengan istilah language disorder yang dapat dialami oleh disleksia, pada retardasi mental, dan juga ABK tunarungu. Nah, itu gangguan berbahasa yang terjadi pada tahap morfologi. Nah, setelah tahap morfologi kita lanjutkan juga dengan tahap semantik
ya, atau sering disebut dengan makna ya. Nah, pada saat tahapan semantik ini, gangguan berbahasa dalam hal makna dapat dialami oleh ABK autis, cerebral palsy dan lain sebagainya. Nah, pada tahapan sintaksis, nah ini bisa terjadi gangguan kelancaran berbicara seperti stuttering, gagap, dan juga cluttering atau berbicara terlalu cepat. Yang ini bisa dialami oleh anak berkebutuhan khusus tunagrahita dan juga tunarungu. Nah, setelah kita bahas pada tahapan sintaksis, sekarang kita masuk ke tahapan pragmatis. Nah, di sini ketidakmampuan anak menggunakan bahasa sesuai dengan konteks ini sering terjadi pada ABK tunarungu ataupun anak berkebutuhan khusus autis. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di perkuliahan berikutnya. Wassalamualaikum